Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah Cahyasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Langsung saja, Ibu mau membahas tentang bab susunan acara ya, yang sudah pernah kalian kerjakan tugasnya kemarin ya. Langsung saja, Ibu bahas tentang bab 3-nya ya. Oke, untuk definisinya, acara atau disebut juga rundown itu adalah susunan acara yang dibuat oleh panitia dalam sebuah acara. Susunan acara atau disebut juga dengan rundown ya harus dibuat secara sistematis dengan dibatasi oleh durasi waktu. Jadi harus ada kepastian rencananya ya. Kalau misalkan pembukaan jam sekian sampai jam sekian. Misalkan kemudian pembacaan doa jam sekian sampai jam sekian. Jadi sudah ada waktu yang telah ditentukannya gitu ya, sebagai rencana awalnya. Kemudian rundown itu biasanya dibuat oleh panitia yang berbentuk tabel dan digunakan dalam berbagai event atau acara. Kemudian rundown ini bersifat fleksibel ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan waktunya dapat berubah selama tidak menyimpang terlalu jauh dari konsep. Jadi rundown ini fleksibel. Misalkan nih, dalam upacara bendera merah putih, misalkan sudah mau ditutup ya, kebetulan dari pihak guru atau Kepsek menginginkan ada pengumuman yang mendadak gitu ya. Nah, moderator atau selaku moderator atau protokol di situ ya disuruh untuk memasukkan pengumuman itu di rundown-nya gitu ya, sisipan atau tambahan gitu ya. Makanya protokolnya pasti pas sebelum barisan dibubarkan dia menyebutkan pengumuman. Nah, otomatis kan peserta upacaranya kan nggak jadi bubar tuh. Nah, itu disesuaikan aja gitu jika ada tambahan atau sisipan yang perlu disampaikan. Kemudian contoh lain misalkan ada pemimpin ya, pemimpin perusahaan atau direktur dia menyampaikan kata sambutan yang terlalu lama banget. Nah, itu tugas moderator juga, dia harus bisa memotong atau meng-cut ya dari pembicaraan pimpinan perusahaan atau direktur tersebut untuk mengakhirinya karena sudah melampaui batas dari kapasitas beliau dalam menyampaikan kata sambutan seperti itu. Nah, tapi ketika kamu memotong, misalkan kamu sebagai moderator ketika ingin memotong pembicaraan dari pimpinan dalam menyampaikan sambutan, kalian harus menyebutkan kata maaf, Bapak atau Ibu, waktunya sudah sangat melampaui dari susunan acara, misalkan seperti itu. Jadi harus ada kata maafnya. Tapi jika direktur itu mungkin dalam menyampaikan sambutan itu molor 5 menit, 10 menit, oke, nggak apa-apa lah. Tapi sebaiknya setiap peserta, panitia, dan narasumber dia harus tahu susunan acaranya bahwa dia itu berbicara kapasitasnya dari jam berapa sampai jam berapa supaya dia itu ada remnya gitu ketika berbicara, tahu batasan dia sampai jam berapa dia berbicara, biasanya udah tahu semuanya. Jadi ketika udah jam waktunya habis, mereka biasanya sudah langsung tahu tuh, ngeling, oh iya saya sudah habis, biasanya dia langsung menutup pembicaraannya seperti itu. Mengakhiri atau menutup pembicaraannya ya maksudnya. Kemudian fungsi rundown di sini adalah yang pertama agar acara itu lebih teratur. Yang kedua adalah menghemat waktu, ya kan? Karena sudah tertata atau tersistem. Kemudian yang ketiga itu adalah mengkoordinasi panitia dan pengisi acara. Jadi adalah salah satu bentuk koordinasi ya ini ya rundown ini. Kemudian yang keempat adalah membuat semua bagian tuh menjadi terkoordinasi karena adanya sistem tadi atau standar SOP-nya ya otomatis membuat acara itu lebih gampang gitu loh ya terlaksana.
Kemudian macam-macam susunan acara. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah acara formal. Ciri-cirinya itu adalah aturannya baku dan harus dipatuhi oleh peserta dan atau hadirin. Nah, kalau acara formal ini biasanya dia lebih cenderung kaku ya, Nak ya. Jadi dia tuh terlalu ketat dengan aturan gitu. Jadi suasananya agak kaku. Kemudian susunan acara yang pasti ya, yang pasti artinya adalah setiap setiap kegiatan atau acara itu ya berpatokan pada susunan acara, udah nggak bisa otak-atik tuh ya, jadi udah pasti gitu loh. Nah, kemudian bahasanya formal atau resmi. Bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus baku, harus resmi, harus formal, harus sopan, beretika ya. Kemudian selanjutnya adalah hadirin memakai pakaian sesuai dengan tema yang ditentukan atau ada nuansanya. Contohnya misalkan kalau kenaikan jabatan ya pakai baju dinas. Misalkan kalau misalkan kalau upacara wisuda ya, wisudawannya ya harus pakai baju pakaian wisuda. Di sini kan ada eksempelnya nih, upacara bendera, wisuda, upacara pelantikan, upacara kenegaraan, upacara pemberkatan gitu ya. Nah, kemudian kalau upacara bendera, misalkan anak SMA atau SMK pakai baju putih dan abu-abu, kalau di kita putih kotak-kotak, hijau, ya kan? Seperti itu. Jadi semua disamakan. Jadi kayak berseragam gitu loh. Karena formal. Kemudian nama pembawa acara atau MC-nya itu biasanya disebut dengan protokol. Pranata acara, nanti ngurang A ya. Pranata acara, kemudian moderator. Kemudian pimpinan pujian. Ini sebutan dari PA atau pembawa acaranya. Kemudian untuk acara semi formal, ya semi. Nah, semi formal di sini ciri-cirinya adalah aturan itu tidak terlalu resmi, jadi nggak terlalu ketat banget, nggak terlalu kaku juga suasananya. Bahasanya baik dan sopan, ya. Baku campur sama bahasa resmi boleh, baku campur keseharian dikit juga boleh, tapi yang penting dia harus baik dan sopan ya, bahasanya harus beretika juga. Cuman kalau dibandingkan dengan formal lebih bahasanya tuh lebih halus dan resmi dan beretika di formal gitu ya. Kalau semi dia nggak terlalu seperti formal yang tadi yang pertama. Kemudian pakaian itu terkadang sesuai tema atau nuansa, terkadang juga bebas. Eksempelnya adalah pentas seni sekolah, pagelaran musik, ulang tahun perusahaan, peresmian gedung, perayaan HUT RI, nah dia bebas ya. Kemudian nama pembawa acara atau MC-nya disebut dengan presenter. Kalaupun kita mau masukin candaan atau acara tambahan bisa, cuman ya tetap harus sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau misalkan ada candaan boleh, tapi candaan itu ya harus candaan yang sopan ya, beretika ya, dan tidak boleh menyinggung. Kemudian misalkan ada tambahan pengumuman atau tambahan acara bisa disisipkan di sini Mas Yan. Kemudian acara non formal. Di sini ciri-cirinya adalah aturan itu aturan berbahas bebas. Jadi dia bebas, nggak kaku, nggak ketat juga. Pakaian juga bebas, ya. Kemudian eksempelnya itu ulang tahun, teman, talk show, reality show, arisan, lomba-lomba, konser musik, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini bahasa yang digunakan, dia boleh pakai bahasa keseharian. Ya. Contoh kalau orang Jakarta boleh nggak sih pakai bahasa lu gue, boleh di sini ya, candaannya juga boleh dimasukin. Kalau ada tambahan misalkan pengumuman atau sisipan tambahan acara boleh dimasukkan di sini juga ya.
Nah, kalian pasti juga tahu kan kalau di televisi ya, acara-acara non formal seperti ini ya, nama pembawa acaranya biasanya disebut presenter, host atau VJ. Ya, seperti itu. Kemudian pokok-pokok acara. Jadi ketika kalian membuat susunan acara itu harus ada pokok-pokoknya atau intinya. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membuat susunan acara. Yang pertama adalah penulisannya harus secara sistematis dari awal sampai dengan akhir. Ya, tersusun rapi. Dan yang kedua adalah bahasa baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga adalah penulisan itu berdasarkan jenis kegiatan dan konteks acara. Jangan sampai acaranya nikahan, kamu membuat susunan acara ulang tahun. Ya, berarti itu nggak matching. Harus sama. Jadi susunan acara itu tergantung dengan jenis atau kegiatan acara yang akan dilaksanakan. Jadi kalau acaranya temanya pernikahan, ya susunan acaranya pernikahan. Kalau acaranya upacara bendera merah, upacara hari Senin, ya, nah itu berarti susunan acaranya harus menyesuaikan tentang upacara bendera hari Senin, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah format penulisan susunan acara. Yang pertama adalah tempat dan waktunya jelas, di mana waktunya kapan. Kemudian panitia atau penanggung jawabnya juga harus jelas. Kemudian selanjutnya nama acara jika perlu. Nah, nama acara ini tidak wajib ya dicantumkan dalam susunan acara. Biasanya dicantumkannya itu pada undangan biasanya. Atau kalau webinar atau seminar itu pengumuman. Kemudian nama pembawa acara ini juga jika perlu tidak wajib dicantumkan. Yang kelima adalah ringkasan kegiatan acara yang akan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengumuman atau webinar atau seminar yang ditujukan untuk komersial ya, itu biasanya dia mencantumkan siapa narasumbernya dan pembawa acaranya. Akan lebih menarik lagi, menarik orang untuk ikut tuh biasanya pembawa acaranya pakai orang yang terkenal atau dikenal, influencer ya, yang dikenal oleh banyak orang. Misalkan bisa pembawa acaranya pakai Najwa, Bung Karni, atau misalkan untuk generasi milenial, misalkan si Raffi Ahmad, seperti itu. Nah, narasumbernya bisa kalian menggunakan narasumber yang berkompeten, yang dikenal orang, influencer juga. Jadi otomatis menyedot perhatian orang untuk ikut webinar atau seminar itu, gitu. Ya, itu untuk di pengumuman ya atau undangannya. Tapi kalau susunan acaranya nggak wajib ya, nama acara atau nama acara, nama narasumber, nama pembawa acara itu nggak wajib dicantumkan. Kemudian selanjutnya adalah hal yang wajib dilakukan pembuatan susunan acara. Yang pertama adalah jenis acaranya. Ya, yang wajib dilakukan pembuatan susunan acara ya, jenis acaranya dulu. Kemudian dia harus tahu bentuk acaranya itu seperti apa. Ya, misalkan jenis acaranya adalah pernikahan, bentuk acara misalkan garden party di lingkungan terbuka di taman. Dan ada kreativitas. Nah, di situ kalian harus bisa, misalkan kalian jadi IO-nya, kalian harus bisa mengembangkan ide-ide kalian dituangkan dalam susunan acara. Kemudian yang keempat adalah tidak melanggar kaidah hukum. Seperti itu. Artinya ketika membuat susunan acara, ya yang real-real aja gitu ya, yang sesuai dengan SOP aja gitu ya, yang selayaknya kalau membuat acara itu seperti apa. Jangan sampai melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian adalah cara membuat konsep acara lebih menarik. Yang pertama adalah kita susun temanya dulu. Yang kedua adalah pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing panitia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan intens. Jadi kalau sudah ada panitia, harus ketemu nih sering. Kalau enggak komunikasi, biar tidak terjadi miscommunication atau gap ya.
Kemudian yang keempat adalah membuat anggaran kegiatan acara. Artinya di sini jika perusahaan hanya punya budget 1 juta, berarti jangan sampai kita membuat anggaran lebih dari 1 juta. Yang real-real aja, berarti anggarannya kalau bisa di bawah 1 juta atau pas dengan 1 juta budgetnya, seperti itu. Jadi tidak terlalu membengkak dan tidak terlalu kecil, pas atau sedang saja. Kemudian yang kelima, membuat rundown atau susunan acara itu jauh-jauh hari, ya, sebelum acara itu terrealisasi. Kemudian yang keenam adalah membuat timeline. Artinya membuat timeline itu adalah penjedaan waktu atau pembatasan waktu. Misalkan pembukaan jam sekian sampai jam sekian. Kemudian pembacaan doa jam sekian sampai jam sekian. Terus inti sekian sampai sekian, ada coffee break sekian sampai jam sekian. Jadi ada jeda atau waktu atau batasan jelas gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah plan A dan plan B. Jadi kalau kalian punya rencana A, kalian harus siap-siap cadangan rencana B atau plan B. Kenapa? Dikhawatirkan kalau plan A tidak berjalan sesuai dengan estimasi atau perkiraan yang kita harapkan, kita punya rencana cadangan nih sebagai solusi ya agar rapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedelapan adalah pentingnya kerjasama tim. Ya, ingat acara itu bisa sukses atau terselenggara dengan sukses itu tidak lepas dari peran kerjasama tim yang solid. Kasarannya aja ya, misalkan kalian saya kasih tugas kelompok. Sudah saya kasih rambu-rambu soalnya, clue-nya, cara mengerjakannya. Jika dalam tim kalian tidak solid, ada satu tim yang dia malas-malesan, nggak mau ngerjain, kemudian misalkan ada satu tim yang dia nggak loyal kepada tim kepada anggota yang lain ya, misalkan seperti itu ada perselisihan, nah nanti hasil akhirnya tuh biasanya nggak bagus gitu ya. Jadi ada rasa saling menghormati, kerjasama yang baik ya. Kemudian yang ke-9 adalah belajar dari orang yang berpengalaman. Jadi ketika kita mau membuat suatu acara nih yang megah, berhasil, kita harus banyak-banyak belajar, mencontoh dari orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu supaya kita tuh tahu ilmunya gitu loh, triknya gitu. Ya, biar nggak kaget kalau kita sudah diterjunkan langsung untuk membuat suatu acara. Nah, oke, kita bahas sampai sini dulu ya. Untuk pelaksanaan kegiatan pembawa acara, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi lewat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.